Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat Quran sekalian? Hari ini kita akan kembali lagi untuk melanjutkan kajian kita di surat Yusuf. Silakan dibuka para sahabat Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat ke-6. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Oke. Di sini di ayat ke-6 ini, Allah menceritakan tentang apa? Allah menceritakan tentang kaitannya dengan future, kaitannya dengan masa yang akan datang. Bahwa Allah telah memilih engkau untuk menjadi apa? Untuk menjadi nabi. Kemudian mengajarkanmu sebagian dari takwil mimpi. Jadi bercerita tentang masa yang akan datang, bercerita tentang future. Kalau kita lihat sebelumnya, ayat kelima menceritakan tentang apa? Menceritakan yang kaitannya jangan melakukan hal yang akan memiliki impact yang negatif. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu, di ayat ke-6 ini, Yakub memberikan sebuah pengarahan kepada anaknya bahwa Allah telah memilih engkau akan menjadi apa? Akan menjadi nabi, dan ini adalah hal yang positif. Sebelumnya menceritakan menghindar dari hal yang negatif. Biasanya gini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang positif gitu loh, biasanya gampang sekali kita menceritakan kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Namun di sini Yakub memberikan sebuah nasihat kepada anaknya ini. Jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena Yakub tahu karakter saudara-saudaramu itu gitu loh. Mereka adalah anak-anak Yakub juga, sehingga Nabi Yakub juga sayang kepada Yusuf dan sayang juga kepada saudara-saudaranya ini. Jangan sampai saudara-saudara yang lain ini akan melakukan kejahatan. Jadi ini adalah langkah antisipatif yang dilakukan oleh Yakub. Oke. Jadi ketika ada hal positif, kita itu sering kali gampang sekali menceritakan kepada saudara-saudara yang lain gitu loh. Ketika kita memiliki beberapa anak, satu anak berprestasi, gampang sekali menceritakan kepada saudara yang lain. Bisa jadi gitu loh, saudara yang lain tidak bisa menerima, jengkel, kesal, kemudian akhirnya apa? Membenci gitu loh. Nah, jangan sampai kita membuat bahan bakar sehingga ada kebencian di antara mereka. Nah, ini pelajaran dan inspirasi yang kita bisa petik dari kisah ini. Oke. Kalau kita lihat kembali dua ayat ini, ayat 5 dan 6 gitu loh. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Tuhanmu telah memilih kamu. Kemudian ayat sebelumnya menceritakan tentang innasyaitona lil insani aduwwum mubin. Bercerita tentang sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ini kan hal yang kontras. Allah telah memilih Yusuf menjadi nabi. Dan ini akan terjadi di masa yang akan datang. Sudah menjadi ketetapan Allah. Namun, di sini diceritakan juga sesungguhnya setan bagi manusia adalah musuh yang nyata. Nah, hubungannya apa? Bisa jadi gitu loh. Dalam perjalanannya, Yusuf akan mengalami kesulitan. Baik dari saudaranya yang mendapatkan bisikan dari setan sehingga menghalang-halangi, dan Yusuf akan mengalami kesulitan itu. Jadi bukan berarti ketika future-nya akan menjadi nabi dan rasul maka Yusuf tidak akan mengalami kesulitan. Bukan seperti itu. Bahwa dalam perjalanannya menjadi nabi dan rasul gitu loh, maka masih ada potensi Yusuf akan mengalami kesulitan. Kemudian pelajaran berikutnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka, dan demikianlah Tuhanmu telah memilih kamu.
Inspirasinya apa? Pelajarannya buat kita. Jadi, Nabi Yusuf dipilih oleh Allah. Kenapa Nabi Yusuf dipilih? Karena Nabi Yusuf itu memiliki sebuah kerendah hatian, kemudian karakter yang baik. Jadi Nabi Yusuf memiliki kapasitas, sehingga Nabi Yusuf dipilih. Dan ayat ini mengatakan apa? Wa kadzalika yajtabika rabbuka, Tuhanmu. Jadi aku berkata, Tuhanmu memilih kamu. Nah, ini penting untuk kita pelajari nih. Memang sederhana kalimatnya. Ayatnya, frase ini adalah sederhana, tapi maknanya dalam. Kamu memang memiliki kapasitas. Kamu memiliki kelebihan sehingga Allah memilih kamu. Jadi kapasitasnya melekat pada diri anaknya ini, yaitu Yusuf. Namun, yang memilih siapa? Rabbuka, Tuhanmu yang memilih kamu. Jadi keistimewaan itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah. Makanya Yakub mengatakan Allah yang memilihmu. Nah, kadang kalau kita dalam kehidupan kita gitu loh, dalam kesehari-hari gitu loh, ketika anak kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa, nah, kamu hebat, kamu pintar. Kemudian kita memuji anak kita sehingga anak kita merasa bahwa ya itu karena saya, itu karena aku. Bukankah Allah yang menjadikan dia memiliki kapasitas itu? Nah, kadang ini yang kita lupakan. Sehingga anak itu akhirnya apa? Behaviornya, karakternya, karena saya nih, karena gue nih, gitu. Saya itu memang pintar dibandingkan teman saya. Sehingga ada kesombongan di situ. Di sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan demikianlah Tuhanmu yang memilihmu. Jadi kata-kata dari Nabi Yakub ini luar biasa. Dan Allah abadikan. Dan Allah pilih kata-katanya. Dimasukkan di dalam Al-Quran ini. Padahal kan pastinya kan story antara, percakapan antara anak dan ayah ini kan panjang. Dan Allah membuat summary-nya. Dan summary ini adalah bagian yang penting, bagian yang pokok untuk kita pelajari. Dan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita. Jadi, ketika seseorang oleh Allah diberikan sebuah kapasitas macam-macam ya, bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan akalnya, atau kecerdasan, maka kelebihan itu untuk apa? Untuk dia melakukan tugas yang besar. Jadi kapasitas itu Allah sematkan pada seseorang, diberikan kepada seseorang, untuk dia akan melakukan tugas yang besar. Nah itu, jadi attitude-nya kita bisa belajar dari ayat ini adalah kita diajarkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk merendahkan dirinya di hadapan Robnya. Kalau kita kan kadang-kadang ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita gitu loh, nah kamu harus hormat kepada orang lain. Hormat itu harus kita ajarkan kepada anak kita. Rendahkan dirimu kepada Rob dulu, nak. Baru setelah itu kamu hormat kepada orang lain. Biasanya kan akan sulit gitu loh menghormati orang lain sebelum kita hormat kepada Allah. Jadi kita rendahkan diri kita di hadapan Rob kita sehingga dia akan jauh lebih mudah lagi untuk respect kepada makhluk Allah yang lain. Jadi kepada Rob dulu, yang diutamakan adalah Allah dulu. Oke, kira-kira itu yang kita bisa pelajari dari ayat ke-6 ini. Dan kalau kita lihat bagian berikutnya, wa yutimma ni'matahu, dan dia menyempurnakan nikmatnya atasmu. Dan ini salah satu tafsir yang menarik adalah juga terhadap keluarga dari Yakub ya. Terhadap Yusuf wa ala ali Yakub, dan atas keluarga Yakub. Jadi nikmat itu diberikan kepada Yusuf dan kepada keluarga Yakub. Berarti termasuk kepada saudara-saudaranya enggak? Termasuk. Karena saudara-saudaranya ini memang akan melakukan kejahatan. Namun di penghujung ceritanya, di penghujung episodenya, saudara-saudaranya ini akhirnya mengakui kesalahannya, kemudian bertobat, minta ampun kepada Robnya, dan minta maaf kepada Yusuf dan minta maaf kepada ayahnya. Nah ini kan happy ending ya. Dan ini adalah nikmat yang Allah akan berikan kepada keluarga Yakub. Jadi diangkatnya Yusuf menjadi nabi, sekaligus juga pertobatan saudara-saudara Yusuf yang lain.
Jadi poinnya adalah ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka kita tidak perlu membencinya yang sangat luar biasa. Karena ini belum episode terakhir. Kita terus mendoakan mereka. Supaya apa? Mereka kembali lagi kepada jalan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Kama atammaha, sebagaimana dia menyempurnakan ala abawaika, atas kedua bapakmu, min qablu, sebelumnya, Ibrahim wa Ishak. Sebelumnya yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Ibrahim mempunyai anak, anaknya menjadi nabi juga. Kemudian inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui dan maha bijaksana, dan Allah tahu semuanya cerita itu. Jadi ini yang dinasihatkan Yakub kepada putranya Yusuf, kemudian berpesan kepada anaknya ini, kemudian menafsirkan mimpinya mulai dari ayat ke-5 kemudian ayat ke-6. Jadi ini adalah sebuah kisah yang menarik untuk kita pelajari. Kisahnya tentang seorang anak dan seorang ayah, dan kita diajarkan juga bagaimana menjadi sosok karakter ayah. Jadi tidak menanamkan kebencian, menanamkan rasa kasih sayang kepada anaknya, dan ini akan menjadi bekal buat anak-anaknya untuk menghadapi kesulitan. Ya abati, ingat pelajaran sebelumnya. Jadi kalau kita lupa, silahkan dibuka pelajaran kita di ayat ke-5. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.